Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, Ibu Santi Yustini SEMAK dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Izinkan saya di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nanda Fitria selaku moderator kelompok 8, izin memandu jalannya acara diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Ian Natu Soliha, yang kedua itu ada Muhammad Zidan Al-Farizi, dan yang terakhir saya sendiri Nanda Fitria. Di sini kami akan membahas 8 materi. Yang pertama itu ada pengertian ijarah, yang kedua itu jenis-jenis akad ijarah, dan yang ketiga itu dasar syariah, yang keempat akuntansi untuk pemberi sewa, yang kelima akuntansi untuk penyewa, yang keenam akuntansi untuk IMBT, yang ketujuh penyajian, dan yang terakhir pengungkapan. Materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu pengertian akad ijarah. Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti atau kompensasi. Ijarah dapat juga didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah, sewa, atau ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dari pengertian tersebut, ijarah sejenis dengan akad jual beli. Namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya, tetapi hak guna atau manfaat dari suatu aset atau jasa atau pekerjaan. Aset yang hak disewakan atau sebagai objek ijarah dapat berupa rumah, mobil, peralatan, dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah, karena ketika mengambil manfaatnya berarti memilikinya. Selanjutnya, jenis-jenis akad ijarah. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, manfaat atas aset yang bergerak atau aset yang tidak bergerak. Contohnya, rumah, mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Selanjutnya, berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, akmal atau asihas, akad, sewa atau jasa atau pekerjaan seseorang. Yang kedua itu muntahiyah bitamlik, ijarah dengan wat perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Yang ketiga, jual dan ijarah, transaksi menjual aset ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali aset ijarah yang telah dijual tersebut. Dan yang keempat, ijarah lanjut, menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik atau pemberi sewa. Selanjutnya yaitu dasar-dasar syariah. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu Al-Quran dan Sunnah. Yang Al-Quran itu kita berpacu terhadap 3 ayat. Di antaranya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32. Selanjutnya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dan yang terakhir, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja atau pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercayai." Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Sedangkan yang sunnah yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tulang bekam itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Hadis riwayat Abdul Ar-Razak dari Abu Hurairah dan Abu Said Al-Khudri.
Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, "Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu yang memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang, emas, atau perak." Hadis riwayat Nasai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ada 3 golongan yang pada hari kiamat kelak aku akan menjadi musuh mereka. Pertama, seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena aku kemudian ia curang. Kedua, seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya. Dan ketiga, seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna. Namun ia tidak memberinya upah. Hasan Irwaul Golil nomor 1489 dan Fatul Bari 4417 nomor 2227. Selanjutnya materi akuntansi untuk pemberi sewa atau mujir yang akan dibacakan oleh Iyanatu Soliha. Kepada Iyanatu Soliha dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu akuntansi untuk pemberi sewa atau mujir. Jadi, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Nanda itu, dalam akad ijarah itu terdapat dua pihak, yaitu pemberi sewa atau mujir, juga penyewa yang disebut mustajir. Jadi, pada materi ini kita akan membahas tentang akuntansi untuk pemberi sewa atau mujir, yaitu biaya perolehan untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Dan yang kedua, biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Jadi di sini itu maksudnya aset objek ijarah yang berwujud itu contohnya seperti kendaraan motor ataupun mobil. Nah, itu seperti yang biasa kita dengar, biasanya kan kadang orang mempunyai kredit cicilan ataupun mobil ataupun motor itu pada lembaga leasing ataupun lembaga sewa. Nah, itu yang dinamakan aset berwujud. Sedangkan aset yang tidak berwujud itu seperti hasil karya ataupun jasa. Contohnya seperti perusahaan ataupun restoran yang membutuhkan jasa karyawan. Nah, mereka itu menyewa karyawan untuk membantu proses jalannya perusahaan ataupun restoran tersebut. Contoh kasusnya yaitu pemberi sewa membeli mobil yang disewakan sebesar 150.000 dari PT Berkah. Mobil tersebut memiliki manfaat selama 5 tahun. Jurnal yang dibuat saat pembelian aset dari PT Berkah adalah sebagai berikut dalam rupiah. Keterangan aset ijarah di debit sebesar 150.000 dan kas atau utangnya 150.000 di kredit. Jadi mobil yang dibeli itu yang disebut aset ijarahnya. Dia makanya ditaruh di debit dan sebesar 150.000 karena si pemberi sewa ini membeli mobil di PT Berkahnya itu kan 150.000 kan. Nah, kreditnya itu kas karena otomatis kan uangnya dia pribadi atau kasnya dia pribadi itu keluar kan, jadi dicatat di kredit sebesar 150.000. Next. Selanjutnya yaitu setiap penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan. Contohnya, pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar 7.500. Jadi setelah si pemberi sewa ini membeli mobil, dia itu mau nyewain mobilnya ke orang lain gitu. Jadi ada penyewa yang datang untuk nyewa mobilnya dan udah tanda tangan akad, udah sepakat bahwasannya si penyewa ini mau bayar sewa mobil itu setiap bulan sebesar 7.500. Jadi jurnal yang dibuat oleh mukjir atau pemberi sewa itu pada keterangannya kas di debit 7.500 dan di kreditnya itu pendapatan sewa sebesar 7.500. Next. Kemudian yang ketiga itu ada biaya perbaikan objek ijarah.
adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Jadi dalam akad ijaroh atau akad sewa itu terdapat biaya perbaikan. Kalau misal tadi contoh kasusnya kan sewa menyewa mobil. Jadi biasanya mobil itu kan butuh biaya treatment atau mobil itu butuh beberapa kali ke bengkel kan. Nah, itu biayanya itu sebenarnya ditanggung oleh pemilik. Tetapi terkadang pengeluarannya itu dilakukan oleh pemilik secara langsung ataupun dilakukan oleh penyewanya terlebih dahulu. Jadi kayak penyewanya itu ngebayarin biaya perbaikannya dulu, terus nanti uangnya itu diganti oleh si pemilik mobilnya. Nah, pencatatan akuntansinya yang pertama, perbaikan dilakukan oleh pemberi sewa dan dicatat pada saat terjadinya. Contohnya, contoh biaya perbaikan yang dilakukan oleh pemberi sewa, dilakukan perbaikan dengan biaya sebesar 2.500 oleh pemberi sewa. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Beban perawatan aset ijaroh di debit sebesar 2.500, kemudian kasnya sebesar 2.500. Jadi yang pertama ini perbaikannya itu dilakukan oleh si pemberi sewa secara langsung. Jadi si pemberi sewa ini kan kasnya keluar kan karena bayar beban perawatan si mobilnya tadi. Jadi beban perawatan aset ijarah debit sebesar 2.500, kasnya dia berkurang. Jadi ditaruh di kredit sebesar 2.500. Kemudian yang kedua yaitu biaya perbaikannya dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemberi sewa, sehingga diakui sebagai beban pemberi sewa pada saat terjadinya. Contoh biaya perbaikan yang dilakukan oleh penyewa, dilakukan perawatan dengan biaya sebesar 2.500 oleh penyewa atas persetujuan pemberi sewa. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Jadi gini, si biaya perbaikannya ini dibayar oleh penyewa, tetapi si pemberi sewanya ini harus bayar lagi. Jadi istilahnya itu kayak penyewanya ini ngebayarin dulu gitu biaya treatment dari si mobilnya ini kalau misal mobilnya masuk ke bengkel gitu. Jadi jurnalnya itu pada keterangan beban perbaikan di debit sebesar 2.500, kemudian utang kepada penyewa karena dia kan ngutang ya kepada penyewanya, jadi dikredit sebesar 2.500. Nah, yang ketiga ini dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap. Biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Contoh biaya perbaikan dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik dilakukan perawatan atas aset sewa dengan akad IMBT, di mana dari 10 aset sewa terdapat 2 aset yang sudah dijual secara bertahap oleh pemilik. Masing-masing biaya perbaikannya adalah 10.000 per unit, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Di sini keterangannya ada beban perbaikan di debit 80.000, kemudian kas atau utang atau perlengkapan di kredit sebesar 80.000. Nah, ini dari mana 80.000-nya? Kan si pemberi sewa ini kan punya aset 10. Nah, yang 2 ini dia udah dijual sama pemiliknya. Jadi tinggal 8 kan. Sedangkan biaya perbaikannya itu 10.000 per unit. Jadi 10.000 dikali 8 sama dengan 80.000. Next. Kemudian yang selanjutnya, pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban penyusutan. Beban penyusutan dapat dibebankan sesuai masa sewa atau masa manfaat aset. Jika aset ijarah tersebut dapat disusutkan atau diamortisasi, maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonominya. Jika aset ijarah untuk akad menggunakan jenis ijarah muntahiyah bitamlik, maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode akad dari IMBP-nya tadi. Contohnya itu, pembebanan masa sewa dilakukan menggunakan masa manfaat aset, yaitu 5 tahun. Karena tadi kan sebelumnya studi kasusnya kan mobilnya masa manfaatnya itu selama 5 tahun. Tanpa nilai sisa. Jurnal untuk mencatat adalah sebagai berikut.
Pada keterangan ditulis beban sultan dengan debit 30.000 dan akumulasinya itu sebesar 10.000 di kredit. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Padanya dipersilakan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Zidan Al-Farizi. Kepada Muhammad Zidan Al-Farizi dipersilakan. Baik, materi selanjutnya tentang perpindahan kepemilikan objek ijarah dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada hibah. Nah, jurnal tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Hibah itu. Nah, contohnya hibah di akhir akad. Contohnya aset ijarah dengan perolehan 150.000 dan akumulasi penyusutan 120.000. Nah, pada akhir masa sewa dilakukan hibah atas aset sewa. Nah, jurnal untuk transaksi ini adalah di debit ada akun beban ijarah sebesar 30.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 120.000. Sedangkan di kredit ada akun aset ijarah sebesar 150.000. Nah, kenapa aset ijarahnya ada di kredit? Karena aset ijarah dengan perolehan 150.000, maksudnya itu asetnya kan keluar. Nah, bebannya itu dengan akumulasi penyusutan itu berarti masuk dong, iya kan? Nah, selanjutnya penjualan sebelum berakhirnya akad. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Contohnya penjualan sebelum berakhirnya akad. Nah, contohnya atas aset ijarah dengan perolehan 150.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 90.000. Nah, sebelum akhir masa sewa dijual dengan harga 70.000. Nah, masa sewa masih ada 1 tahun yang akan datang. Nah, keuntungan diakui sebesar harga jual dikurangi nilai yang tercatat. Nah, perhitungannya jadi 70.000 dikurang dengan 150.000 dikurang 90.000. Nah, 150.000 dikurang 90.000 kan jadinya 40.000. Nah, 70.000 dikurang dengan 40.000 sama dengan 10.000. Nah, maka jurnalnya adalah di debit ada akun kas sebesar 70.000. Nah, dan akumulasi penyusutan sebesar 90.000. Nah, sedangkan di kredit ada akun keuntungan sebesar 10.000 dan aset ijarah sebesar 150.000. Nah, selanjutnya ada penjualan setelah selesai masa akad, sehingga selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Contohnya yaitu aset ijarah dengan perolehan 150.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 120.000. Pada akhir masa sewa dijual dengan harga 40.000. Keuntungan diakui sebesar 40.000 dikurang 150.000 dikurang 120.000. Nah, 150.000 dikurang 120.000 itu kan 30.000. Nah, jadi 40.000 dikurang 30.000 sama dengan 10.000. Nah, jurnal untuk transaksi ini adalah di debit ada akun kas sebesar 40.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 120.000. Sedangkan di kredit ada akun keuntungan sebesar 10.000 dan aset ijarah sebesar 150.000. Next. Selanjutnya ada penjualan objek ijarah secara bertahap, yaitu penjualan dilakukan atas sebagian aset yang disewa. Berdasarkan penjelasan tersebut, yang pertama, selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Nah, jadi contohnya
itu atas aset ijaroh berupa 10 unit mobil dengan harga perolehan 150.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 120.000 untuk setiap 3 mobil diantaranya untuk setiap mobil. 3 mobil diantaranya dijual dengan harga 40.000 per mobil. Nah, jurnal atas transaksi penjualan 3 mobil tersebut adalah di bagian debit ada akun kas sebesar 120.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 360.000. Nah, sedangkan di kredit ada akun keuntungan sebesar 30.000 dan aset ijaroh sebesar 450.000. Selanjutnya yang kedua, bagian objek ijaroh yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Nah, contohnya sama seperti ilustrasi pada yang ke-1, jurnal untuk transaksi atas 7 mobil yang tidak terjual adalah di debit ada akun aset lancar atau aset tidak lancar sebesar 210.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 840.000. Sedangkan di kredit ada akun aset ijaroh sebesar 1.050.000. Nah, 1.050.000. Kenapa 1.050.000? Karena dari ini aset lancar ditambah akumulasi penyusutan, nah totalnya adalah 1.050.000. Next. Nah, ada contoh penyusutan. Pembebanan masa sewa dilakukan menggunakan masa manfaat aset, yaitu 5 tahun, dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Jurnal untuk mencatat beban penyusutannya adalah di debit ada akun beban penyusutan sebesar 30.000, sedangkan di kredit ada akun akumulasi penyusutan sebesar 30.000. Next. Nah, pada saat akhir kontrak, aset ijaroh dikembalikan kepada pemberi sewa sehingga dibuatkan ayat jurnal reklasifikasi. Jurnal yang dibuat adalah di debit ada akun aset non-kas sebesar 150.000, sedangkan di kredit ada aset ijaroh sebesar 150.000. Saya kembalikan kepada moderator. Masih di mute, Nan. Iya, terima kasih Zidan. Ini kita mau ganti Zoom dulu ya. Selanjutnya yaitu materi akuntansi untuk penyewa atau mustajir yang akan disampaikan oleh Iyanatul Solihah. Kepada Iyanatul Solihah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk penyewa atau mustajir. Sebelumnya telah kita jelaskan juga terkait dengan akuntansi untuk pemberi sewanya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang akuntansi untuk penyewa atau mustajir. Yang pertama itu ada beban sewa, diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Jadi itu tuh misal si penyewanya itu dia mau nyicil kredit mobil ya di dealer, misal dia udah booking dari bulan Januari, sedangkan mobilnya itu datang di bulan Februari. Nah, jadi pencatatan akuntansinya itu dimulai dari bulan Februari. Kenapa? Karena mobilnya itu baru diterima dan bisa diambil manfaatnya itu ketika bulan Februari, sedangkan bulan Januarinya itu kan dia baru booking gitu, jadi kayak baru pemesanan. Nah, itu yang dinamakan beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atau aset telah diterima. Contohnya itu pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijaroh atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar 7.500. Jurnal yang dibuat saat pembayaran sewa yang dilakukan setiap bulan adalah di keterangannya beban sewa di debit sebesar 7.500. Sedangkan kasnya
dikredit sebesar 7.500. Jadi dia ini bayar beban sewa yang mana beban sewanya itu biayanya berasal dari kasnya dia, otomatis kasnya dia berkurang di debit sebesar 7.500. Kemudian selanjutnya biaya pemeliharaan objek ijaroh yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam akad ijaroh mutahiyyah bitamlik melalui penjualan objek ijaroh secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijaroh yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijaroh. Contoh kasusnya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh penyewa yaitu penyewa menanggung biaya pemeliharaan sebesar 5.000. Jurnal yang dibuatnya yaitu di keterangan ada beban pemeliharaan 5.000, kemudian di kreditnya ada kas atau utang ataupun perlengkapan sebesar 5.000. Jadi pada saat akad ini kedua belah pihak setuju bahwasannya kalau ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan mobil itu akan ditanggung oleh si penyewa. Oleh karena itu akuntansinya itu beban pemeliharaan di debit 5.000 dan kasnya si penyewa itu berkurang di kredit sebesar 5.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu jika pemberi sewa yang menanggung biaya pemeliharaan dan dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa, maka akan ditagihkan kepada pemberi sewa. Jadi biayanya ini ditanggung oleh si pemberi sewa, tapi pakai uangnya si penyewa dulu. Jadi nanti ke depannya pemberi sewa ini, si penyewa ini akan nagih uangnya lagi kepada pemberi sewa untuk biaya biaya pemeliharaan mobilnya. Contoh kasusnya itu, biaya pemeliharaan dibayarkan penyewa dan ditanggung pemberi sewa. Penyewa membayarkan terlebih dahulu biaya perawatan berupa tune-up sebesar 5.000. Kemudian ditagihkan kepada pemberi sewa. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Pada keterangannya ada piutang kepada pemberi sewa sebesar 5.000 di debit dan kasnya yaitu di kredit sebesar 5.000. Next. Materi selanjutnya yaitu akuntansi untuk IMBT atau Ijaroh Muntahiyyah Bitamlik. Nah, sebelum kita membahas akuntansinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara Ijaroh dan Ijaroh Muntahiyyah Bitamlik. Jadi perbedaannya itu terdapat dalam perjanjian di akhir akadnya. Pada Ijaroh Muntahiyyah Bitamlik, akadnya itu disertai dengan janji kepemilikan saat akad berakhir. Sedangkan ijaroh hanya dilakukan pemindahan manfaatnya saja. Jadi antara ijaroh dan ijaroh muntahiyyah bitamlik ini terdapat perbedaan. Nah, untuk memudahkan kita untuk memahami, ilustrasinya itu seperti ini. Atau angsuran. Nah, itu kan kita menggunakan jasa leasing atau jasa sewa kan. Kalau misal kita menggunakan jasa leasing syariah, itu akadnya pakai akad ijarah muntahiyyah bitamlik. Kenapa? Karena di akhir periode angsuran, setelah kita lunas bayar angsuran itu, motor itu akan menjadi milik kita. Jadi misal kita ngambil motor dengan membayar angsuran selama 2 tahun, sebulannya itu semisal 1 juta, setelah kita lunas selama 1 tahun itu, motor itu akan menjadi punya kita. Jadi itu yang dinamakan dengan akad ijaroh muntahiyyah bitamlik. Sedangkan untuk akad ijaroh itu, semisal si A ini punya motor kan. Nah, motornya itu disewain ke orang lain selama semisal 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan itu kontraknya berakhir dan motornya itu harus dibalikin lagi ke si A. Udah bukan miliknya si B. Karena kenapa? Karena dia hanya menggunakan akad ijaroh saja, bukan akad ijaroh muntahiyyah bitamlik. Jadi motornya itu harus dikembalikan dan tidak ada opsi kepemilikan untuk si penyewanya. Gitu. Nah, akuntansinya itu yang pertama, penyewa menyewakan kembali aset ijaroh. Jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijaroh lebih lanjut, maka pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Jadi gini, si penyewa ini, misal si A ini kredit rumah kan. Nah, dia kan masih ngeredit kan, belum lunas gitu. Nah, si A ini ngeredit rumah, tapi rumahnya itu dikontrakin lagi.
Jadi dia nyewa dan dia menyewakan kembali aset ijarohnya. Jadi dia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan juga akuntansi untuk penyewa dalam PSAK ini. Yang kedua yaitu perpindahan kepemilikan. Dalam akad IMBT, perpindahan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada hibah. Penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijaroh yang diterima. Yang kedua ada pembelian sebelum masa akad berakhir. Si penyewa ini mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang dibayarkan. Kemudian yang ketiga ada pembelian setelah masa akad berakhir. Penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Perlakuan jurnal atas transaksi ini akan sama dengan ilustrasi dari sebelumnya itu. Kemudian yang terakhir ada pembelian objek ijaroh secara bertahap. Penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijaroh yang diterima. Pembelian juga bisa dilakukan secara tunai ataupun pembayaran secara bertahap atau angsuran. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zidan Al-Farizi, yaitu akuntansi untuk ijarah muntahiyah bit tamlik. Kepada Muhammad Zidan Al-Farizi, dipersilakan. Zidan? Zidan? Ya, taruh. Oke. Nah, selanjutnya ada akuntansi untuk IMBT atau Ijaroh Muntahiyah Bitamlik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kami, terdapat perpindahan kepemilikan dalam akad IMBT itu ada 4, yaitu hibah, pembelian sebelum masa akad berakhir, terus ada pembelian setelah masa akad berakhir, terus ada pembelian objek ijaroh secara bertahap. Nah, ini merupakan contoh atau jurnalnya ya. Nah, contohnya ada hibah di akhir akad, aset yang disewa dihibahkan kepada penyewa dengan nilai wajar sebesar 20.000. Nah, jurnal yang dibuat adalah di debit ada akun aset non-kas sebesar 20.000, sedangkan di kredit ada aset keuntungan sebesar 20.000. Nah, selanjutnya ada pembelian sebelum masa akad berakhir. Nah, contoh pembelian sebelum berakhirnya akad sebelum masa sewa akhir, aset sewa dibeli oleh penyewa dengan nilai yang disepakati yaitu 40.000. Nah, jurnal yang dibuat yaitu di debit sebesar di debit ada akun aset non-kas sebesar 20.000, sedangkan di kredit ada akun keuntungan sebesar 20.000. Nah, jadi sama ya, hibah dengan pembelian sebelum masa akad berakhir. Nah, selanjutnya ada pembelian objek ijaroh secara bertahap. Nah, contoh pembelian bertahap, penyewa membeli aset ijaroh sebanyak 3 unit mobil dari 10 unit mobil yang disewa dengan harga 40.000 per mobil. Nah, pembayaran dilakukan secara tunai. Jurnal atas transaksi penjualan 3 unit mobil tersebut adalah, nah, di debit ada aset non-kas sebesar 120.000, sedangkan di kredit ada akun keuntungan sebesar 120.000. Nah, selanjutnya ada penyajian. Berdasarkan PSAK nomor 107 dalam ijaroh atas aset, pada pasal 45, pendapatan ijaroh atas aset secara bruto dilaba rugi. Untuk mukjir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijaroh atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait dilaba rugi. Nah, berdasarkan PSAK nomor 107 dalam ijaroh
atas jasa. Pada pasal 46 secara langsung, ajir menyajikan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi. Pada pasal 47, dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung, ajir menyajikan yang pertama, selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada mustajir dan biaya atas jasa yang disediakan oleh entitas lain sebagai pendapatan tangguhan di liabilitas. Nah, selanjutnya ada pendapatan ijarah secara neto setelah beban terkait di laba rugi. Berdasarkan PSAK nomor 107 dalam kompensasi atas penghentian akad pada pasal 48, mukjir menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah. Nah, pada pasal selanjutnya, yaitu pada pasal 49, mustajir menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari beban ijarah. Nah, selanjutnya, pengungkapan. Berdasarkan PSAK nomor 107, pasal 50, mukjir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada 1. Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad. 2. Keberadaannya, wa'ad, pengalihan, kepemilikan, dan mekanisme yang digunakan. Atau jika ada wa'ad, pengalihan kepemilikan ke mustajir. Yang ketiga, pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut. Yang keempat, agunan yang digunakan jika ada. Nah, selanjutnya yang kedua, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah. Yang ketiga, keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Nah, pada pasal 51, mustajir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada pertama, penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada 1. Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad. 2. Keberadaan wa'ad dari mukjir untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, atau jika ada wa'ad dari mukjir untuk pengalihan kepemilikan. Yang ketiga, pembatasan-pembatasan misalnya ijarah lanjut. Yang keempat, agunan yang digunakan jika ada. Yang kedua, keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui, atau jika ada transaksi jual dan ijarah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Iyanatu Solihah dan Muhammad Zidan Al-Farizi atas pemaparan materinya. Kiranya hanya seperti ini pemaparan materi dari kelompok 8 yang mengenai akuntansi akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.